Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sebuah benda itu juga bisa menjadi hilang secara tiba-tiba dengan kun fayakunnya Allah? Dengan tadi itu pendekatan yang sama dengan kun fayakun, artinya untuk menghilangkan sebuah benda itu bisa menggunakan metode kun fayakun. Jawabannya bisa, dengan mempercepat proses hancurnya benda itu, maka bisa seketika benda itu tiba-tiba menjadi hilang atau rusak. Jika tadi untuk menampakkan sebuah benda dari kemutlakan ke keterbatasan itu dengan menampakkan unsur bendawi dari yang gaib, maka unsur bendawi itu jika hendak dihilangkan, prosesnya adalah sama dengan menghilangkan benda tersebut dikembalikan kepada ilmu Allah yang mutlak. Misalkan sebuah benda kursi, untuk menghilangkan benda kursi itu benda ditarik secepat yang tidak kita bisa ukur, benda itu kembali ke dalam ilmu Allah yang mutlak. Sebenarnya ini kan percepatan saja, mempercepat kejadian, tapi sangat cepat sekali, tidak dapat diukur oleh ilmu manusia. Sangat cepat sekali, tidak dapat diukur dengan ilmu manusia, dengan alat ukur apapun, sehingga seakan-akan hilang tiba-tiba, padahal itu proses kembali ke dalam ilmunya. Maka dengan analogi ini pun berlaku bahwa alam semesta juga bisa tiba-tiba hilang dengan kehendak Allah. Begitu juga sama, bahwa tanpa proses duniawi, tanpa proses duniawi dan tanpa proses fisikawi, tiba-tiba alam semesta ini muncul bulan lain, ya, selain yang kita tahu sekarang ini di samping bumi itu, tentu dengan keadaan-keadaan yang memenuhi syarat dari keterbatasan tersebut. Jadi benda yang ada di bumi ini bisa diciptakan oleh Allah dengan tiba-tiba, memindahkan dari kemutlakan, menampakkan kepada keterbatasan di dunia maupun di alam surga, dan juga bisa menghapus, mendelet, mengiris ketika tiba-tiba dari alam duniawi ini, sehingga kembali ke ilmu Allah. Itu kan beberapa waktu lamanya, kursi itu kan akan jadi hancur, jadi debu. Debu akan jadi kabut, lama-lama kabut akan bisa lumat di dalam ilmu Allah. Logika ini akan kita pahami terhadap kejadian hari kiamat. Jadi hari kiamat itu juga sama itu prosesnya. Di dalam dunia ini memang itu ada proses fisikawi terbatasnya, tapi di ilmu Allah prosesnya tanpa batas dan terjadi, benar-benar terjadi, bukan sulapan, bukan simsalabim, ya, benar-benar terjadi dan benar-benar wujud. Proses itu bukan seperti di dunia ini seakan-akan bergerak, tidak. Jadi ketika menciptakan atau membuat sebuah roti itu kan ada pergerakan, dari jalan, orang berjalan beli bahan, orang berjalan pulang, bahan kemudian diolah pakai, itu kan seperti pergerakan, ya. Airnya diolah, dikasihkan ke dalam mangkok, dikasih air, diolah, diputar-putar, dikasih beberapa bumbu dan bahan-bahan lainnya, dicampur. Itu kan film, ya, seperti film bergerak, ya, seperti gambar bergerak, ya. Kemudian
itu orang memasukkan ke dalam oven itu memanas dan roti itu menjadi masak, kemudian roti itu diambil tangan dimakan, ya, itu seakan-akan kan pergerakan itu hidup, jadi film hidupnya. Tapi di dalam ilmu Allah, seluruh benda-benda dan keadaan itu tetap, bukan sebuah pergerakan. Jadi berurutan tetapi diam. Jadi gambar, sejak ada gambar orang itu berjalan terus membeli bahan, bergerak dia pulang, itu bukan sebuah gerakan, tapi sebuah bentuk yang tetap, bentuk-bentuk yang tetap yang tidak mengalami perubahan, sifatnya azali, kekal dan abadi. Jadi wujud seseorang beli roti atau beli bahan roti itu di ilmunya Allah itu sudah ada, di sana diam, bukan sebuah gerak hidup, karena itu benda mati, barang mati atau makhluk mati. Makhluk mati itu Allah yang hidup, bukan ilmunya. Ilmu itu bentuk tetap dan diam. Siapa yang hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ilmu Allah itu kekal abadi, dikadimkan oleh Allah, dikadimkannya, bukan kadim tapi dikadimkan, diabadikan sehingga abadi, dikekalkan sehingga kekal. Ilmu Allah itu tidak abadi tapi diabadikan sifatnya. Ilmu Allah yang mutlak itu tidak kekal tapi dikekalkan oleh yang maha kekal, oleh yang maha abadi. Ilmu Allah tidak mengetahui tapi diketahui. Nah, ilmu Allah itulah yang mutlak maksudnya. Sedangkan Allah sebagai yang maha mengetahui, ilmunya Allah sebagai yang maha diketahui. Itu agak tidak bingung nih, paham ya? Jadi mutlak, yang dimaksud dengan mutlak adalah tanpa batas, bukan sebuah pergerakan yang hidup, tapi gambar-gambar itu diam, tetap sebagai gambar tersebut selama-lamanya. Ketika Allah hendak menciptakan kun, menjadikan kun fayakun, maka benda yang tetap itu ditampakkan di alam ini, kemudian dengan sangat cepat sekali, yang sebelumnya sudah mengalami proses. Nah, tadi yang saya katakan itu proses ilmunya Allah itu bukan seperti proses kita bergerak ini, tapi itu proses dalam kemutlakan. Jadi seakan-akan dari luar itu ada gambar yang berurutan, itu namanya berurutan gambarnya, dan sampai menuju munculnya sebuah benda ciptaan Allah yang berupa kun fayakun itu. Proses itu ada dalam ilmu Allah, bukan tidak ada, cuma saking cepatnya dan sangat mutlak, sehingga tidak atau bukan merupakan proses, sehingga dalam ilmu Allah itu tidak ada proses. Karena apa? Tidak ada proses karena terlalu cepatnya, terlalu mutlaknya. Dari bahannya itu bahan yang mutlak, dari prosesnya pun yang orangnya pun itu yang terlibat dalam pembuatan roti pun orang yang mutlak. Jadi orang-orangan itu mutlak, kemudian benda-bendaan juga mutlak, waktunya pun tidak dibatasi waktu seperti di dunia ini. Tidak ada batas ruang, tidak ada batas waktu, nggak ada batas orang, nggak ada batas benda. Akhirnya apa yang mutlak tadi itu? Semuanya mutlak, intinya semuanya mutlak dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana keadaannya. Maka ilmu Allah itu bukan termasuk ilmu yang kita perlu ketahui dengan banyak, karena tidak mungkin tahu. Ilmu Allah itu ilmu yang tidak mungkin kita tahu, dan itu cukup sebagai ilmu Allah yang sedikit kita ketahui. Jadi kalau masih agak belum paham dengan gambar, kita katakan suasana atau keadaan.
Jadi keadaan di ilmunya Allah itu tetap, bukan seperti keadaan di dunia ini yang ada pergerakan. Suasana dan keadaan itu sudah ada wujud secara azali sebelum adanya alam raya ini. Wujud itu tetap, bentuknya sudah terbentuk dan tetap, tetapi tidak ada kehidupan, karena itu sifatnya adalah diketahui atau ilmu pengetahuannya Allah. Dan ketetapan wujud dalam ilmu Allah itu tidak bisa kita bayangkan keadaannya. Luar biasa, karena semuanya adalah di luar pengetahuan kita. Tidak bisa kita bayangkan keadaannya. Suasana itu bagaimana, karena tidak ada waktu di sini. Tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak bertempat, dan juga tidak memiliki ukuran-ukuran, nggak terukur. Jadi di alam dunia ini kan kita lihat ada ukuran buah mangga besar, kecil gitu kan, ada ukuran emas 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, 6 kilo, ada ukuran emas 2 gram. Di ilmunya Allah itu emas tak terukur bentuknya. Ada yang seukuran bumi, seukuran gunung Uhud. Makanya kan ada hadis itu yang menyebutkan kalau bertakziah itu akan diberi pahala sebesar 2 gunung Uhud. Ketika mendapatkan emas segunung, segede gunung, sebesar gunung itu dua gunung. Jadi kalau takziah 10 kali itu 20 gunung emas. Itu bukan hal yang mustahil. Tidak hal yang mustahil bagi Allah, karena memang dalam ilmu Allah semuanya wujud. Semuanya wujud dan tidak terukur, bisa kecil bisa besar. Semuanya wujud dan tidak ada ukurannya. Ukurannya mutlak. Di sana itu dalam ilmu Allah itu semuanya mutlak. Ruangnya ya ruang mutlak, waktunya pun juga ada, tapi waktu yang mutlak. Jadi mutlak itu bukan seperti waktu di dunia ini ada siang sore malam. Waktu di alam, di ilmu Allah itu mutlak, tidak dibatasi oleh pagi siang sore malam, jam, nggak ada itu, mutlak. Kemudian ruangnya pun juga mutlak, ada ruang tapi mutlak. Dipahami ini, ada ruang tetapi mutlak. Oleh karena mutlak, maka menurut ilmu kita tidak ada ruang, tidak ada waktu. Kenapa? Karena kita menilai waktu itu kita anggap dari pagi sampai pagi lagi, 1 hari 24 jam. Itu kelirunya kita, karena waktu dunia ini waktu dibatasi oleh pergerakan alam semesta, alam raya ini, pergerakan orbit bumi, matahari dan sebagainya, sehingga kita anggap waktu itu seperti ini. Kita anggap ruang ini, ruang dunia ini ada ruangan, yaitu betul ruangan menurut ilmu kita, tidak keliru ya. Dan di dalam ilmu Allah itu juga ada waktu, tapi waktu tidak terbatas. Di ilmunya Allah ada ruang tidak terbatas. Karena tidak terbatas, maka menurut kita katakan tidak ada ruang dan tidak ada waktu, serta tidak ada ukuran. Tidak ada ukuran. Jadi emas yang kita pegang di bumi ini 1 kilo, dalam ilmu Allah itu tak terhitung berapa kilo. Bumi yang kita lihat sebesar ini, yang luar biasa ini, itu kalau dalam ilmu Allah itu tak terhingga besarnya, itu tak terhitung besarnya. Duduk sangat besar sekali, mutlak besarnya, sampai kita pun kalau mau mengukur itu kita mati pun nggak akan cukup waktunya untuk mengukur. Itulah kehebatan ilmu Allah. Dan ketika itu dikun fayakunkan ke hadapan makhluk, begitu mudah, karena sudah ada semua dalam ilmu Allah. Sejak zaman nol sampai zaman nanti akhir zaman, entah kapan berakhirnya, itu sudah wujud di dalam ilmu Allah. Ini yang perlu kita fahami, yang perlu kita mengerti, bahwa ilmu Allah itu wujud, diwujudkan oleh ilmu Allah itu wujud, sehingga wujud
Tidak mengherankan kalau Allah menciptakan itu tiba-tiba bisa kun fayakun. Kun fayakun itu juga bisa untuk mendekatkan ke manusia bahwa Allah itu tidak tergantung kepada benda-benda ini untuk menciptakan sesuatu. Nah, ini juga pertanyaan, apabila di dalam ilmu Allah itu ada proses, lantas apakah untuk menciptakan sebuah benda yang dikun fayakunkan itu butuh proses? Karena di dalam ilmu Allah itu keadaannya tanpa batas, prosesnya tanpa batas dan mutlak, maka tidak dibutuhkan proses. Tidak dibutuhkan proses. Jadi ketika Allah kun fayakun tidak ada proses, mampu, tidak ada proses. Dengan kun fayakun Allah tiba-tiba bumi ini menjadi separuh terbelah. Kun fayakun, bumi jadi separuh. Itu bisa. Dengan ilmu Allah itu memungkinkan terjadi. Jadi ini rasional. Kun fayakun itu masuk akal sekali. Kun fayakun itu rasional. Kun fayakun itu logis. Masuk akal. Jangan sampai kita itu tidak paham ini atau salah paham, ya, sehingga tidak percaya adanya kehebatan Allah menggunakan kun fayakun. Jadi kun fayakun itu adalah proses. Karena proses itu terjadi dalam ilmu, maka tidak ada proses seperti kita. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah tanpa batas. Oleh karena kita tidak tahu bagaimana keadaan tanpa batas, maka itu namanya tidak ada proses menurut kita. Sehingga kita tidak boleh itu meyakini ada proses menurut kita. Tapi dalam ilmu Allah itu wujud. Bukan proses seperti kita, tapi urutan-urutan itu ada. Jadi bukan proses bergerakan di alam atau ilmu Allah, bukan, tapi urutan itu ada. Sampai wujud sebuah benda, sampai wujud sebuah hasil tertentu, itu ada urutannya, kita katakan. Kalau kita agak rancu dengan kata-kata proses, ya berurutan itu sampai wujud sebuah hasil. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa kun fayakun adalah dalam ilmu Allah itu sebuah proses yang berurutan. Berurutannya itu tidak terbatas, karena segala hal di alam atau di dalam ilmu Allah itu tidak terbatas. Ini ilmunya Allah. Tetapi dalam sudut pandang manusia, kun fayakun itu harus kita persepsikan atau kita yakini sebagai kejadian luar biasa, yang sangat luar biasa, yang tidak akan mampu ada makhluk yang bisa meniru, bisa menciptakan benda dengan tiba-tiba kun fayakun. Itu bukan sulapan, bukan simsalabim, tapi betul-betul kun fayakun, jadilah jadi. Ini untuk kita pahami, ya. Jangan sampai kita itu mengambil kefahaman yang akhirnya kita membuat kita itu mengurangi iman kita, mengurangi ilmu kita. Justru kita menggunakan ilmu-ilmu yang tidak punya dasar. Demikian, terima kasih.